kegiatan belajar kita pendidikan agama Katolik dengan doa pembuka. Giliran siapa pimpin doa? Oke, silakan. Ambil sikap yang baik dan benar. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan bersyukur ya Tuhan pada hari ini sehingga kami masih dapat berkumpul dan kami dalam keadaan senang. Bapak, sebentar lagi kami akan mulai belajar kami. Kiranya belajar kami ini akan belajar yang terbaik dan bermanfaat dari kami. Bapak, saudara-saudara berbagai kesalahan kami berbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja yang baik. Hatilah kami ya Bapak. Ya Allah, menyelamatkan kami. Bapak, biarlah saya kepada Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita akan memulai materi kita. Ya, kelasnya sudah bersih. Coba rapikan dulu pakaiannya, biar kelihatan rapi. Ya, blusnya dimasukkan ke dalam. Oke, sudah rapi, cantik dan ganteng. Ya, siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Lagi siap untuk belajar? Siap. Ada semangat ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai materi kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi ya. Oke, silakan berdiri. Semangat ya, gerakannya.
mengabsen kalian dahulu. Mana tahu ada yang tidak hadir. Oke. Arika, hadir Bu. Bunga, hadir Bu. Princess, Vincent, Paus dan Lola. Oke, semuanya hadir. Tidak ada yang tidak. Oke? Ya. Kita akan mulai materi kita. Tapi coba dulu. Siapa yang ingat materi kita pada minggu lalu? Mengenai apa? Mengenai sengsara dan wafat Yesus. Setelah itu apa? Setelah sengsara dan wafat Yesus, apa yang terjadi pada Yesus? Tentang kebangkitan Yesus. Ya, materi kita pada minggu lalu adalah mengenai kebangkitan Yesus. Mana Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ya, siapa yang pertama kali mengunjungi makam Yesus? Maria yang datang ke makam Yesus pagi-pagi buta. Tetapi apa yang didapat si Maria? Apa yang didapatkan si Maria ketika dia sudah sampai di makam Yesus? Apa yang didapatkan? Bahwa batu yang menutup makam Yesus itu sudah terbuka dan sudah bergeser. Ya, bahwa Yesus naik ke surga. Oke, di sini Ibu ada video. Nah, ya, coba kalian perhatikan video ini dengan seksama. Tibalah saatnya bagi Yesus untuk kembali ke surga. Ia mengajak murid-muridnya naik ke puncak gunung di dekat Yerusalem. Katanya, "Inilah yang aku ingin kalian lakukan. Tinggallah di Yerusalem sampai kalian menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Lalu beritahu setiap orang mengenai aku. Pergilah dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala hal yang sudah kalian pelajari dariku. Aku akan selalu menyertai kalian." Setelah mengatakan ini, Yesus pun terangkat ke langit. Ia naik dan terus naik sampai tidak tampak lagi di antara awan-awan. Murid-muridnya menyaksikan ini. Mereka berdiri di sana memandangi langit. Muncullah dua orang berpakaian putih. Kata mereka, "Yesus telah kembali ke surga. Ia akan datang lagi dengan cara yang sama." Murid-murid pun taat pada Yesus dan pergi ke Yerusalem. Oke. Anak-anak, tadi sudah kalian amatikan tentang videonya kan? Video tentang apa? Kebangkitan Yesus. Tentang? Kebangkitan Yesus. Video tentang? Yesus naik surga. Yesus naik ke surga. Iya, Yesus naik
surga. Ada beberapa pertanyaan ya mengenai video tersebut. Ya, kalau yang secara lisan juga nggak apa-apa ya. Siapa yang naik ke surga? Yesus. Siapa yang naik ke surga? Yesus. Jelas, yang naik ke surga itu adalah Yesus ya. Oke, lanjut. Ya. Oke, di sini Ibu ada sedikit latihan sama kalian. Masih tetap semangat? Masih. Masih tetap semangat? Masih. Tentu fokus dulu kita ya, biar tambah semangatnya. Tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ulangi, kurang semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Masih semangat? Ayo. Oke, di sini Ibu akan membagikan LKPD namanya, letak kerja peserta didik. Ya, sebelumnya itu Ibu akan membagi kalian yang ada di sini menjadi 4 kelompok. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu. Ya, mana kelompok 1? Oke. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, silakan ke kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Buat dulu seperti kalian kelompok berhadapan-hadapan, ayo. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, saya berikan LKPD sama kalian dalam bentuk puzzle. Ya, puzzle ini untuk melatih kalian fokus pada yang sudah kita tentukan. Ya, coba di situ dengan tema Yesus naik ke surga, dengan di situ catatan tolong bantu Yesus menemukan jalan ke surga. Jadi di situ ada lingkaran-lingkaran berbentuk arah jalan. Ya, tentukan dulu arahnya kemana agar Yesus sampai ke surga. Mulai dari start sampai nanti yang di tengah finishnya. Oke? Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan itu. Bila ada kesulitan, ya tanyakan langsung kepada saya. Oke, bisa dimulai? Silahkan. Selamat bekerja. Ya, dibuat garis putus-putus juga bisa, atau dibuat garis panjang apanya juga bisa. Perbaiki apanya, arahnya. Selesai. Kelompok 2 selesai. Kelompok 1 kalian sudah selesai. Oke, buat aja lah, buat arahnya, jalannya udah.
satu orang atau beberapa dari kalian sesuai dengan yang kalian tulis atau yang kalian arahkan. Nah, silakan ke depan. Tunjukkan dulu arah agar bisa Yesus naik ke surga. Oke, bawa kertasnya sesuai dengan yang kalian dapatkan ya, dari sini. Oke. Hasil dari kelompok kami yaitu sejalan yang dilalui Yesus. dari sini sampai ke sini. Lalu kemana? Perhatikan apanya yang sesuai dengan arah yang sudah kalian tentukan. Dari sini Lalu itu apa itu? Coba ulangi. Yesus dimulai dari sini. Lalu ya, masuk, belok, masuk, belok. Iya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. jadi hasil yang kami menemukan tentang jalan Yesus menemukan jalan ke surga. Dari sini sampai ke sini. Sama kan? Sama, ada bedanya kan? Oke, silakan tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Hasil dari Yesus kami yaitu untuk menuju Yesus untuk menuju ke surga, yaitu berarti dari sini lalu ke sini Butuh. sini. Iya, dapat. Ya, oke. Tepuk tangan. Next, kelompok 4. Kami dari kelompok 4 hasil diskusi jalan untuk Yesus menuju ke surga, yaitu dari sini, Iya, akhirnya Yesus bisa masuk ke dalam. Tepuk tangan kelompok 4. Oke, ya. Sudah, keempat kelompok sudah menemukan dan membantu Yesus untuk masuk ke dalam surga. Sekarang coba dulu buka teks kitab sucinya, ya. Ambil dari, silakan buka Injil Markus. Ya, Injil Markus bab 16. Injil Markus bab 16. Markus bab 16 ayat 9 sampai 20. Sudah dapat? Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 20. Coba kalian baca dulu dengan baik dan benar judul dari teks kitab suci yang sudah kalian buka. 1, 2, 3, ya. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya yang diserahkan dalam Iya. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Ya, dari cerita kitab suci ini dari Injil Markus itulah yang ditampilkan dalam video. Setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan tibalah waktu Yesus untuk naik ke surga. Oke,
Ya, cepat. Kelompok 2. Belum. Kelompok 3. Bagaimana? Sulitnya pertanyaannya? Sulitkah pertanyaannya? Oke, tunggu ya berapa menit lagi? 10 menit lagi. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Sekarang kita periksa tugasnya masing-masing. Benar salah agar ibu bisa nilai nanti ya. Oke. Pertanyaan nomor 1, silakan. Apa yang terjadi pada Yesus setelah kebangkitannya? Jawabannya B. Jawabannya? B. Benar? Iya. Yang terjadi pada Yesus setelah kebangkitannya adalah Yesus naik ke surga. Silakan nomor 2. Bagaimana para pengikut Yesus merespon saat Yesus naik ke surga? Selanjutnya, Jawabannya adalah? Jawabannya adalah? Ya, A. Mereka bingung dan takut. Nomor 3. Apakah Yesus naik ke surga secara fisik atau hanya secara rohania? Jawabannya D, Bu. Yang mana jawabannya? Ya, keduanya benar. Nomor 4. di mana Yesus naik ke surga? Di mana? Di mana? Ya, di Bukit Zaitun. Nomor 5. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, dimulai dari Frans. Ayo. Baca soalnya dan jawab. Silakan. Apa yang terjadi pada Yesus setelah kebangkitannya? Jawabannya B, Yesus naik ke surga. Ya, yang terjadi pada Yesus setelah dia bangkit adalah naik ke surga. Lanjut nomor 2. Bagaimana para pengikut Yesus merespon saat Yesus naik ke surga? Jawaban yang saya dapat adalah A. Mereka bingung dan takut. Ya, para murid bingung dan takut. Nomor 3. Apakah Yesus naik ke surga secara fisik atau secara rohania? Jawabannya A. Secara fisik. Yang mana ini? D. Bu. Keduanya benar. Ya, dia naik ke surga secara fisik dan rohani. Nomor 4. Di mana Yesus naik ke surga menurut kitab Injil? A, di Bukit Zaitun. Di mana Yesus naik ke surga? Di Bukit Zaitun. Ya, jawabannya adalah A. Nomor sudah. Ya, ternyata semua tuntas.
Ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi kita. Ya, Yesus, perhatikan, ya sudah bisa kembali ke depan lah dulunya, ke depan yang berhadapan-hadapan. Ya, materi pelajaran kita pada hari ini tentang kenaikan Yesus ke surga. Ya, di sini ada beberapa refleksi yang akan saya jelaskan pada kalian. Kisah Yesus naik ke surga dalam kitab suci terjadi setelah kebangkitannya. Yesus muncul beberapa kali kepada para murid selama 40 hari setelah kebangkitannya, memberikan pengajaran dan memberikan bukti kepada mereka bahwa Dia benar-benar hidup. Pada salah satu pertemuan tersebut, Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus akan datang kepada mereka dan untuk memberikan kuasa dan bimbingan. Pada hari kenaikannya, Yesus berkumpul dengan para murid di Bukit Zaitun, ya, jadi di Bukit Zaitun. Di sana Ia memberikan perintah terakhirnya yang dikenal sebagai perintah agung kepada para murid untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya serta membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setelah memberikan perintah ini, Yesus diangkat ke surga di hadapan mata para muridnya. Ketika Yesus naik ke surga, para muridnya menyaksikannya. Mereka melihat Yesus naik ke atas, naik melintasi awan dan meninggalkan mereka. Momen ini menegaskan bahwa keilahian Yesus dan juga menguatkan iman para murid dalam misi yang mereka terima. Mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan dunia, dan kenaikannya menegaskan bahwa tindakan dan ajarannya memiliki otoritas ilahi. Nah, dengarkan ya, Ibu mau kasih refleksi ya. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan salah satu bukti bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Ya, Yesus benar-benar anak Allah. Dia naik dan berangkat ke surga. Ya, secara fisik, jiwa dan raganya naik ke surga. Dan itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Yesus mengalami sengsara dan wafat. Di situ Yesus benar-benar manusia. Yesus bangkit juga menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Sengsara dan wafat manusia, bangkit anak Allah, dan Dia sampai naik ke surga. Itu juga menunjukkan bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Itu dia. Jadi di sini dalam materi ini nampak bahwa keilahian Yesus itu ada dan benar adanya. Setelah Yesus naik ke surga, para murid kembali ke Yerusalem dan menunggu janjinya untuk datangnya Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul dan di situ Yesus memberikan pesan yang tadi amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah mereka muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, itu dia. Oke, jelas? Adakah pertanyaan? Adakah yang kurang jelas? Oke, untuk tugas kita buat jadwalnya minggu depan ya. Yang Ibu suruh tadi, yang dari Injil Markus, ambil satu ayat, kemudian bisa kalian tuliskan, bisa kalian tulis dengan baik, dengan rapi, dengan cantik dalam sebuah lembar kertas. Nah, itu tugas minggu depan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oke, mari kita bernyanyi sebelum kita tutup. Mari kita berdiri, silakan. Tahu ini lagunya kan? Tahu.
Yang lain silakan duduk. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa penutup. Teman-teman kan sudah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra